Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Bunda Naura. Jumpa lagi malam ini dengan saya dalam suasana yang selalu berbeda dan dalam pembahasan yang selalu berbeda. Malam ini saya ingin melanjutkan malam minggu kemarin. Saya kan iseng-iseng siaran langsung. Saya jahit kerut karena saya pikir jahit kerut yang saya praktekkan adalah jahit kerut biasa. Saya itu males ganti-ganti sepatu. Saya jahit kerutnya pakai jarum pentul biar ndak usah ganti sepatu, males. Nah, siaran langsung itu saya pikir biasa aja, cuman jahit kerut yang saya perlihatkan. Tapi di luar dugaan ternyata jangkauan dari siaran langsung saya itu sampai malam ini mencapai 89.000 jangkauan dan 42.000 tayang. Saya juga ini kaget, banyak banget pemirsanya, sampai 42.000 kali tayang dan 89.000 jangkauan, di luar dugaan saya. Dan dari komen-komen yang masuk, selain mereka yang berterima kasih karena ternyata belum tahu tentang teknik jahit kerut dengan jarum pentul, ternyata mereka bilang nggak jelas nyelipin jarum pentulnya di mana, Bunda. Apakah mesin hitam bisa? Apakah ada 3 pertanyaan. Dari semua pertanyaan yang masuk itu saya ambil garis besarnya. Pertama, nyelipin jarumnya di mana? Yang kedua, apakah mesin hitam bisa? Yang ketiga, berapa tambahan kain untuk membuat kerut yang pas biar kita tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu jarang, sehingga bentuk kerutannya pas. Baik, saya akan jawab satu persatu. Untuk mesin juki saya pakai sepatu yang ini ya. Sebenarnya sepatu kerut itu udah ada sendiri. Saya punya sepatu kerut ini. Cuman hasil kerutannya saya tidak puas. Saya tidak puas dengan hasil kerutan memakai sepatu ini. Saya lebih suka tanpa ganti sepatu dan ditambah jarum pentul. Nah, nyelipinnya di mana? Perhatikan baik-baik. Ini kan goyang. Sepatu ini kan goyang. Ya. Jelas ya, nampak jelas ya. Sepatu ini kan goyang. Nah, ini kita tekan gini, maka dia akan memiliki sela-sela. Sela-sela ini kita tusuk. Nah, udah kan? Nah, biar tidak mengganggu jarak jalannya jarum, maka kini kita naikkan ke atas. Bentar. Karena ndak di mesin jadi ini lepas. Nah, terus kita bentar. Gini harusnya kan di mesin ya. Nah, bentuknya seperti ini. Letaknya di sela-sela ini. Ini yang bisa. Nah, ini kan mesin jahit kan bisa goyang. Nah, dengan kita kasih jarum pentul ini, kita tusukkan di bagian yang sela-sela ini ya, maka dia tidak bisa bergoyang, dia tidak goyah, dia kaku. Karena dia kaku, otomatis jahitan atau kain yang dijahit itu menjadi berkerut ya. Terus pertanyaan kedua, apakah bisa menggunakan mesin jadul atau mesin hitam, butterfly, singer, rose dan lain-lain ya. Ini kita pakai sepatu yang mesin kecil. Mesin kecil ini juga dia gerakkan. Nah, gerakkan agar berkerut, maka gerakan ini harus kita tahan. Kita tekan ke bawah, maka ini bisa masuk ke sela-selanya. Jadilah seperti ini.
letaknya udah jelas ya, letaknya ini di bawah yang kita pegang bisa. Nah ini lepas. Kalau sudah kita masukin gini, bentar. Nah dengan menjahit seperti ini otomatis dia akan berkerut. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, apakah bisa, oh ya, saya tambahi lagi ya sekalian, apakah bisa menggunakan mesin portable? Mesin portable kan seperti ini ya. Mesin portable tetap bisa aja, pokoknya sama aja. Mesin portable, mesin hitam, mesin cuki, semuanya bisa. Asal ini masuk, kemudian ini tidak goyang, tetap bisa, dia akan berkerut dengan sendirinya. Jadi ketiga mesin bisa ya. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana ukurannya agar rempelnya atau kerutnya itu bagus, tidak terlalu rapat, tidak terlalu kendor, dan hasilnya pas dengan apa yang kita mau. Gini, misalnya kita mau bikin kerut di pinggang. Kerut di pinggang itu misalnya pinggangnya kita bikin 100, biar mudah ngitungnya ya. Misalnya lingkar pinggangnya itu 100, maka kain yang diperlukan adalah 150. Jadi 1 dibanding setengah. Kalau misalnya kita bikin kerutnya itu di bawah gaun, di antara lutut, misalnya kita mau bikin kerutnya itu 120, maka tinggal 120 ditambah 60. Dan kerutan ini bisa juga kita pakai untuk membuat rumbai spray. Spray yang ada rumbai-rumbainya kan itu juga harus dikerut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ya tinggal kita hitung. Samping spray itu kan biasanya 2 meter ya, 2 meter samping kiri, 2 meter samping kanan. Terus kemudian yang bagian lebarnya itu kita bikinlah 1,5 misalnya ya. Jadi 200 ditambah 200 ditambah 150, hasilnya 550. Nah, untuk menghasilkan kerutan yang bagus maka 550 ditambah 275 cm. Nah, rumus ini bisa kita gunakan saat ada pelanggan yang mau bikin spray rumbai. Kita ndak usah susah-susah ngitungnya. Kita hitung dulu berapa kain yang dibutuhkan untuk spray, terus kita hitung rumbainya. Bisa dimengerti ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, oh iya, ada lagi satu pertanyaan. Bun, itu kan yang dijahit kan kain tile. Ya, memang malam minggu itu yang saya jahit tile. Apakah bisa digunakan untuk menjahit kain yang lain? Bisa. Saya punya videonya yang jahit kerut dengan cara yang sama dengan jarum pentul, itu memakai kain katun, memakai kain satin, memakai kain velvet, bisa. Yang susah itu kalau yang kita kerut bahan tebel ya. Kalau bahan tebel memang tekanannya harus lebih kuat kalau bahan tebel. Kalau bahan sejenis satin sih dengan cara jarum pentul sudah aman, jadi tidak usah ganti-ganti sepatu. Terus apa ya, kemarin ada pertanyaan lagi soal kerutan jarum pentul, sudah ya. Oh iya, satu lagi ada yang kesulitan, Bun saya sudah coba itu sepatunya saya kasih jarum pentul dan saya bengkokkan seperti yang Bunda ajarkan, tapi tidak bisa berkerut. Nah, satu lagi kuncinya yang saya hampir lupa. Satu lagi kuncinya, langkah setikan harus dilonggarin. Kalau diputar, langkah setikan, jarak
jarak jahitan itu loh, diperbesar. Jadi kalau biasanya jahitnya, kalau saya mesin saya itu di angka 3, maka kalau untuk menjahit kerut angkanya saya habiskan sampai ke angka 5. Jadi di langkah yang paling besar. Kalau langkahnya kecil kan memang nggak bisa berkerut, tapi kalau langkahnya besar dia bisa berkerut. Jadi saya untuk mesin Juki pakai langkah yang paling besar. Kalau mesin saya itu di nomor 5. Baik, demikian tambahan penjelasan dari video saya malam minggu kemarin. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab satu persatu karena banyak banget, baik yang komen, yang like. Jumlah tayangnya aja 42.000. Kalau saya jawab semua saya tidak jadi kerja, maka saya mohon maaf, semua komenan saya jawab dengan like, dengan jempol, tapi saya berusaha untuk memberikan penjelasan supaya lebih jelas dan supaya banyak membantu kawan-kawan semua. Demikian dari saya malam ini, Bunda Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.